Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Mr. JYE. Kali ini kita akan belajar tentang kebersamaan dalam keanekaragaman. Pernahkah kalian melihat pawai? Ya, bagi kalian yang berada di Tenggarong pasti pernah melihat pawai, karena di Tenggarong ada banyak sekali pawai. Di antaranya, pawai yang pernah ada di Tenggarong atau yang sering ada di Tenggarong yaitu pawai 17 Agustus atau pawai pembangunan. Kemudian, pawai budaya sebelum Erau, dan yang ketiga adalah Tenggarong Kutai Karnival. Semua ini merupakan pawai yang sering diadakan di Tenggarong. Ketika melihat pawai, ada begitu banyak pakaian adat dan tarian tradisional dari berbagai daerah. Semua itu merupakan keberagaman bangsa Indonesia yang sangat indah, yang harus kita jaga. Seperti yang kalian lihat di gambar itu, di situ ada berbagai macam tarian tradisional di negara kita, dan ada beberapa pakaian adat di negara kita. Semua itu merupakan keanekaragaman bangsa kita yang sangat indah yang harus kita lestarikan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa. Setiap suku pasti mempunyai bahasa dan budaya masing-masing. Contoh yang pertama adalah Pak Made. Pak Made berasal dari Bali. Bahasa daerah yang digunakan oleh Pak Made adalah bahasa Bali. Kemudian di Bali ada beberapa makanan khas seperti bubur menggu, nasi jinggo, nasi tepeng, dan lain sebagainya. Tarian tradisional Bali, ada beberapa tarian tradisional yang terkenal, baik di dalam negeri sendiri maupun sampai ke mancanegara, seperti tari janger, tari pendet, tari legong, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang kedua adalah Pak Asep. Pak Asep berasal dari Sunda, Jawa Barat. Bahasa daerah yang digunakan oleh Pak Asep adalah bahasa Sunda. Makanan khas yaitu nasi liwet, nasi timbel, karedok, dan lain sebagainya. Kemudian di Sunda, Jawa Barat ada beberapa tarian tradisional seperti tari jaipong, tari merak, tari rampak kendang, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga adalah Pak Jatmiko. Pak Jatmiko berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Makanan khasnya seperti tahu gimbal, babat gongso, mie kopiok, dan lain sebagainya. Kemudian tarian tradisional di Semarang seperti tari prajuritan, tari gambang Semarang, tari warak, dan lain sebagainya. Walaupun Pak Made, Pak Asep, dan Pak Jatmiko mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, namun mereka hidup berdampingan dengan baik tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan bahasa. Mereka juga sering melakukan kerja bakti bersama. Dalam komunikasi sehari-hari, mereka selalu menggunakan bahasa Indonesia, walaupun masih terpengaruh oleh logat daerahnya masing-masing. Mereka juga mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda. Namun semua itu tidak pernah mengurangi kebersamaan mereka. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat dari suku yang berbeda-beda, namun dapat hidup berdampingan dengan baik. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dalam pergaulan, kita harus saling menghargai dan menghormati, tanpa memandang latar belakang suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Seperti Pak Made, Pak Asep, dan Pak Jatmiko, walaupun mereka mempunyai latar belakang yang berbeda, namun mereka tetap hidup berdampingan dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Jangan lupa pencet subscribe-nya dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pelajaran. Sampai jumpa.